Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutohar, pemilik usaha Batagor Cipayung, berlokasi di daerah Cipayung ya. Lokasi produksi di daerah Cilangkap, tepatnya Jalan Damai 3 nomor 28. Usaha ini dirintis sejak 1999. Produksinya buat somai, batagor, dan tahu pedas. Niat saya memang begitu ya. Kalau ini bisa bisa ditiru gitu sama teman-teman yang nonton YouTube ini. Mudah-mudahan kalau itu berhasil, bahkan mungkin bisa berhasil lebih dari saya, silakan gitu. Saya senang ilmu yang ada di Batagor Cipayung ini, cara membuat somai, batagor dan sebagainya. Silahkan dipelajari lewat YouTube. Kalau memang masih ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya-tanya gitu dengan Mang Apip. Untuk yang banyak tahu pedasnya. Tahu pedasnya. Jadi kalau somai, memang somai juga ada yang beli untuk dijual lagi, reseller. Kunci sukses dari usaha itu sendiri adalah, pertama adalah keyakinan yang kita kerjakan itu. Pertama adalah kita harus yakin. Kedua, kalau seandainya itu kita menjual produk, bikin produk sebagus mungkin, seenak mungkin. Customer yang akan mencari. Kalau produk bagus pasti dicari gitu ya. Walaupun mungkin harganya harganya bisa juga harganya lebih tinggi dari yang lain. Kalau rasa itu pasti akan dicari ya. Jadi kemudian kita fokus dari apa yang kita kerjakan, jangan terlalu banyak. Kadang-kadang kita kan usaha ini baru mulai, terus ngelihat usaha lain, kita pengen yang lain gitu. Jadi kadang-kadang yang sudah ada di depan mata itu kadang-kadang ditinggalkan. Jadi nggak berhasil. Kemudian juga yang paling penting adalah doa ya, doa diri kita, terus doa orang tua kita, minta izin orang tua kita supaya usaha kita diberikan kemudahan ya. Oke, kita perkenalkan untuk bahan-bahan ya. Bahan-bahan untuk pembuatan somai diantaranya adalah labu siam. Ini labu siam kayak gini. Ini kualitas yang bagus ya. Dia tua ya. Kalau harus yang tua. Dia kalau yang muda, dia kebanyakan mengandung air ya. Jadi kurang bagus gitu kan. Nah, untuk bahan yang kedua, yang paling utama ini nih, ikan ya. Ikan, namanya kan ikan tenggiri ya. Tenggiri kualitas yang bagus ya. Soalnya ada juga yang kualitasnya abal-abal ya. Oh gitu. Dari apa sih Mas? Dia dari, emang sih kalau sebenarnya kalau dari tampilan luar kita nggak bisa ngebedain. Nah, setelah kita black, nah ntar ketahuan teksturnya itu. Kalau dia yang bagus itu lengket ya. Kalau dia yang kurang bagus itu kayak perak gitu kan. Gimana sih? Jadi nggak nyatu gitu kan. Nah, itu yang kualitas yang jelek gitu. Emang yang paling bagus itu yang nelayan ya. Kayak gini kan nelayan nih. Biasanya yang kecil-kecil gini dari nelayan. Soalnya ini kan dia fresh ya, baru baru kayak gini. Sekarang sekilo berapa ini ikan? Sekitar 65 ya, yang 65. Itu ikan tenggiri yang asli ya. Terus dia kalau yang yang palsu itu biasanya dia lebih murah harganya, lebih murah karena itu emang kualitas juga beda. Terus bahan yang selanjutnya ini ada lagi yang namanya lemak. Nah, ini lemak ayam. Nah, ini yang sudah digiling ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini buat campuran somai ya. Nah, kayak gini. Dia posisinya sudah digiling. Ini campuran lemak sama kulit ya.
lemak ayam sama kulit ayam digiling. Nah, ini buat dua perpaduan ya, tambahan. Perpaduan ya. Jadi nggak khusus ikan aja. Harus ada ini juga. Ini nambah kualitas, nambah rasa gitu kan. Ayam. Dia emang yang paling bagus itu lemak ayam gitu kan. Ini nggak dibumbuin Mas? Ini lemak doang gitu ya? Lemak doang. Lemak digiling. Nah, itu kan prosesnya karena udah digiling jadi hancur kayak gini ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada daun bawang ya. Nah, ini buat campuran gitu. Oh, ini daun bawang. Daun bawang itu untuk campurannya. Pakai daun bawang juga. Garam sama sasa ya. Simpel aja. Itu enggak apa bumbunya? garam sama sasa aja. Nah, sekarang untuk kita tinggal praktekin aja ya. Sebentar. Ini harus cuci tangan ya Mas? Ya, Gini ya? ini tempat cuci tangan. Sini biar steril, biar bersih ya. Harus kita kupas dulu ya. Terus kita kupas. Nah, kebetulan ini udah dikupas. Nanti saya praktekin cara ngupasnya gimana. Ya, harus ada pakai plastik ya. Kalau nggak plastik yang tangan itu langsung, bisa plastik biasa juga bisa. Soalnya kenapa? Kalau dia nggak pakai plastik ini, getahnya itu nempel di tangan. Nah, ntar kita ini satu aja ya. Cara stoknya udah banyak nih Mas. Cuma praktek aja. Itu untuk menghindari, soalnya getahnya banyak banget. Kalau cara ngopasnya mah biasa standar kayak gini. Yang penting harus hati-hati aja dulu. Nah, kepalanya dibuang. Nah, udah kayak gini. Simpan. Nah, untuk proses selanjutnya ya pemarutan ya. Oh, diparut ya Mas? Diparut. Dan kalau cara marut ini harus pertama yang sediain adalah parutan dulu. Terus yang kedua caranya harus satu jalur ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik kayak gini. Nggak bisa, harus maju terus gitu. Nah, kayak gini. Cuma dalam pemarutan juga harus hati-hati ya. Soalnya saya juga yang udah biasa tiap hari masih suka kena kalau kayak meleset, akhirnya kan kena ini. Lumayan tajam soalnya ini. Kayaknya harus hati-hati aja. Mending jangan ngelamun kalau lagi marut. Nah, kayak gini kan. Tuh. Ini hasilnya kayak gini. Ukurannya berapa itu Mas? Yang keparutannya? Ukurannya? Lubangnya nih. Lubangnya. Kayaknya sih sama satu ini di pasar itu. Oh, sama. Parutan begini rata-rata satu ini ya, satu ukuran gitu. Oh. Nah, karena kita mau dibikin sekaligus ya, kita harus tunggu sampai diparut semua dulu ya. Iya. Kalau ketahanannya berapa lama? Nah, kalau untuk ketahanan, kalau dia masuk freezer udah mateng berbentuk somai itu bisa sebulan. Sebulan sampai? Sampai. Soalnya dibekukan, yang penting beku ya. Intinya beku si produk ini, somai ini. Biarpun sampai sebulan sampai tahan. Dan kita udah membuktikan sendiri gitu kan. Pemerasan ya. Oh, biasanya diperas. Diperas. Tujuannya apa Mas Abid? Membuang airnya. Membuang airnya. Air soalnya ini kan mengandung banyak air ya. Dan sedangkan somai yang bagus itu sebenarnya itu tak pakai air. Pengganti airnya apa? Ya ini. Silabosium ini fungsinya untuk menggantikan air. Oke, selanjutnya kita peras. Rasanya pakai ini ya, serbet biasa aja ya. Ini senjatanya ibu-ibu nih. Iya. Soalnya nggak ada benda yang lain yang bisa seperti ini fungsinya. Nah, ini tuh kan, tuh segini aja airnya udah banyak. Saya benar-benar banyak kandung air, makanya labu yang bagus itu jangan muda ya. Kalau muda dia lebih banyak mengandung air gitu. Harusnya yang tua ya. Nah, ini buat penampungannya.
berapa kali datang. Oke bang, ini proses apa nih bang? Oke, setelah pemerasan, nah ini udah diperes ya. Untuk selanjutnya adalah ikan ya, yang bahan baku utamanya ikan tenggiri. Kita timbang dulu ya. Oh ditimbang. Ditimbang. Pertama kita buang palanya dulu ya. Baru kita timbang. Butuhnya berapa kilo nih bang? Butuhnya hari ini kita 3 kilo aja. 3 kilo. Rata-rata berapa ekor? 3. 3. Sesuai kebutuhan sih, yang banyak, yang dikit. Bagaimana hari ini produksinya berapa aja. Cuma untuk hari ini kita cuma produksi dikit ya, 3 kilo aja untuk hari ini. Selanjutnya kita potong dulu ya. Kita belah-belah dulu. Udah biasa gampang motongnya. Gampang, itu juga bisa kok. Soalnya posisinya tulangnya ini misah. Oh. Tulang tengah doang gitu. Ya, silakan diminum. Segera. Nah, setelah dipotong Oh, kayak itu gini. live ya. Ada yang live Ini juga itu. rasanya kemana lagi nih? Untuk selanjutnya kita kerok ya. Oh dikerok. Nah, kita kerik menggunakan. Nah, yang biasa kita gunakan adalah sendok. Oh, pakai sendok. Pakai sendok Ini buat apa nih, Mas? buat ngerok ikannya. Oh, dikerok. Nah, ternyata bukan orang doang ya. Jadi nggak digiling gitu, Mas? Enggak. Kita secara manual. Nah, kita hancurin aja kayak gini. Sampai benar-benar halus apa enggak nih? Enggak juga. Gini doang udah cukup. Nggak sampai halus, apalagi sampai digiling. Enggak ya. Kita cuma dipisahin aja nih. Pisahin daging dari tulangnya aja. Tapi kalau pakai gilingan juga bisa. 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 Itu lebih lembut malah kalau Oh, pakai lembut. gilingan. Cuma kalau kita mah dari dulu emang standar manual kayak gini. Ntar si dagingnya itu kadang masih nempel di masih nempel di somainya itu kadang. Jadi lebih berasa gitu. Lebih berasa banget itu. Cuma ini hati-hatinya di tulangnya aja. Harus telaten gitu ya. Apalagi yang posisi ikannya kecil ya, kadang kurang kelihatan juga dia Durinya. durinya. Kadang suka ngikut. Kita sih pengennya itu ya bersih, nggak ada tulang. Cuma kadang ada aja yang ngikut gitu. Kadang kerasa kalau pas kita lagi ngadon atau lagi bikinnya, ada nih nusuk nih. Ya kita ambil. Ya intinya sih di hati-hati aja ya, harus teliti lah gitu. Ini selain duri ada apa aja nih mas dalamnya? Apa duri doang? Duri yang kita pisahin duri sama kulit ya. Kulitnya dibuang itu? Kulitnya dibuang juga. Oh dibuang. Kita ambil dagingnya aja, murni dagingnya aja. Kita nggak, cuma nanti ada campuran satu bahan lagi. Ini bahannya apa aja nih? Ikan sama lemak ya, lemak lemak ayam. sama apa itu satunya? Ini namanya labu. Oh itu labu ya, Labu siem yang sudah diparut ya? yang sudah diparut dan sudah diperas ya, kering. Dibuang airnya ya mas? Dibuang airnya.
Jadi sebagai pengganti air, jadi pakai labunya. Itu selain pakai labu bisa nggak? Apa dari dulu pakai labu? Dari dulu dari dulu pakai pakai labu. labu. Kayak kentang apa gitu nggak cocok? Mungkin belum menemukan ya, Iya. belum menemukan pengganti selain labu gitu kan. Oh iya, berarti dari dulu somai itu pakai labu Somai ya? pakai labu siam. Emang fungsinya sih labu itu dua. Yang Ya. pertama sebagai pengganti air, yang kedua untuk mengempukkan itu ya. Oh, mengumpulkan somainya. Somai. Adonannya. Biar empuk ya. Itu salah satunya itu rahasianya di labu siam. Berarti kalau nggak ada labunya juga pengaruh ya, Mas? Aduh. Oke. Soalnya yang kita bahannya kan sagu ya. Ini ada sagunya juga Ada nanti untuk proses selanjutnya. Ini dari awal sampai akhir manual terus ya, Mas? Manual, Menjaga. nggak ada yang ini. Iya. Kita nggak ada yang pakai mesin, full manual. Ini sekali bikin sehari paling banyak berapa ini dia? Berapa kilo? Kalau lagi pesanan lagi banyak bisa nyampe 10 kilo ya. 10 kilo nyampe. Cuma jarang ya gitu kan. Kalau standar sih sekitar 4 kilo. Standar harian ya. 4 kilo 4 standar ya. kilo, 4 kilo ikan, dan untuk 4 kilo ikan itu kalau untuk jadi somainya sekitar 500 piece ya. 500 piece. 500 biji gitu. Itu untuk standar hariannya. Cuma hari ini kita lagi bikin dikit aja, 3 kilo aja. Iya. Itu 10 kilo ikan apa semua adonan tuh? Dari kayak labu kayak itu. Ya itu kan kita perbandingannya itu 1 kilo ikan 1 kilo sagu ya. Ya. Jadi kalau 10 kilo ya 10 kilo ikan 10 kilo sagu gitu kan. Oh, 10 kilo gitu. Bandingannya sama satu-satu. Ini udah selesai kita kerok ya. Ya. Udah selesai kita kerok, satu bahan lagi yang kita campurkan. Itu apa itu, namanya lemak ayam. Ini yang lemak ayam. sudah di ini ya, yang sudah digiling ya. Jadi lemaknya itu sudah kita giling, jadi bentuknya kayak gini hancur. Berarti harus digiling ya, Mas? Harus digiling si lemaknya itu. Sebenarnya ini udah dicampur lemak sama kulit ya. Lemak ayam sama kulit ayam. Itu biasanya bagian apa nih paling banyak lemaknya di bagian ayam? Dia kulit. Ini di kulit. Timbang dulu. Ini berapa kilo nimbangnya? Nggak nyampe sekilas sih kalau untuk ukuran 3 kilo. Biasanya kalau kita yang 4 kilo itu kita pakai ukuran yang sekilo ya. Karena kita ini nggak nyampe. Berarti nggak nyampe sekilo. Nggak nyampe sekilo. Udah, pan on aja. Nah, setelah kita campur bahannya, ada satu lagi bahan yang harus kita campur ya. Apa Nah, itu? ini namanya Oh, oke. Daun bawang. daun bawang. Nah, daun bawang kita harus cuci dulu ya. Itu penting kalau dicuci, Mas. Oh iya, kebersihan harus diperhatikan. Kita nggak boleh jorok, soalnya kan ini makanan ya. Iya, betul. Kaitannya makanan yang bagus itu kan kualitasnya harus fresh, harus bersih ya. Itu pakainya berapa ini takaran tuh bawang? Wah, daun sih. bawang? Kalau untuk ini mah udah segenggam ini aja cukup. Segenggam. Nah, kita cuci dulu. Ini kebetulan udah kita kupas ya. Udah kita kupas, jadi kita tinggal nyuci aja. Kalau udah dicuci bersih, baru tinggal kita potong. Oke. Ini potongnya ukurannya berapa? Apa asal gimana? Wah, nggak biasa, motongnya biasa aja, nggak harus tipis banget gitu. Yang penting dia hancur aja.
ini prosesnya udah selesai. Selanjutnya tinggal ngaduk ya. Oh, diaduk. Diadon. Ya. Diaduk. Oke, kita cuci tangan dulu. Di dalam, Mas. Kita biasa di sini. Nah, bahan selanjutnya adalah garam sama sasa ya. Nah, ini udah komplit. Ada labu siam, ada bawang daun, ada ikan aba, lemak juga. Nah, bumbunya sih sederhana, cuma apa? Sasa sama garam aja ya. Kita ambil garamnya dulu. Kayak gini. Kita hancurin. Nah, emang dari dulu kita pakainya garam ini ya, bukan garam yang halus gitu. Ini garam apa, Mas? Hah? Garam apa namanya? Garam bata. Garam bata. Nah, yang kotak-kotak kayak gitu. Ukurannya. Kita hancurin. Nah. Kalau udah hancur kayak gini, kita tinggal nuang. Berapa gram itu, Mas? Kalau ukuran kayak gini, kita bisa untuk 3 kilo menghabiskan 4 ya. 4 gram. 4 ini. Oh, 4 kayak gini. 4. 4 ini. Kalau ukuran besar sih 3 aja cukup. Tapi kalau ukuran kecil di bawah ini ya 4 biji nggak apa-apa. Tapi ukuran kalau gede-gede kayak gini 3 aja cukup. Untuk 3 kilo ya. Iya. Ya. Sasa. Wah, ini sasanya sekarung nih, Mas. Bukan karungan. Oh, belinya karungan ya? Karungan. Stok ya? Stok. Nah, Itu berapa sendok tuh? Berapa gram tuh? kalau digramin kita nggak, cuma segini aja ya. Oh, Nah, takarannya itu takarannya gelas. ini kan buat takaran apa? Beras ya? Iya. Nah, buat beras segini aja. Oh, Nah, kalau biasa kita yang kalau pakai 4 kilo itu dia penuh ya. penuh full. Karena kita cuma 3 kilo jadi kita kurangin ya. Oke. Nah, segini aja. Nah, cukup. Dan untuk selanjutnya kita aduk ya. Diaduk pakai tangan nih. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pertama itu dulu, ikannya dulu. Ikan dulu. Nah, kalau ikan ini udah nyampur, baru kita aduk sama labunya. Penting dia bumbunya nyampur dulu sama ikannya. Ini biasanya nyampur kayak ini berapa lama ini? Adon ini Ya. sekitar 10 menit ya. 10 menit. Sampai bener-bener matang jadi adonan. Berarti betul-betul nyampur gitu. Nih kalau udah nyampur gini, ntar ada satu bahan lagi yang terakhir itu sagu ya. Kita menggunakan sagu. Nah, sebelum itu kita harus meratakan dulu ya. Meratakan adonannya. Ini si ikan sama si ininya labu siamnya harus rata dulu, diaduk dulu. Kita yang benar-benar manual gitu, tanpa ada sentuhan mesin gitu. Ini kalau nggak biasa lumayan capek nih ya. Lumayan lumayan menguras tenaga. Jadi sambil olahraga nih, Mas. Tiap hari. Iya. Ini sih masih terbilangnya 3 kilo masih agak enteng. Kalau udah 5 kilo tuh, kalau Kilo lumayan berat. lumayan berat. Soalnya posisinya kan dia nggak ada air ya, kering ya. Nah itu posisinya jadi berat dia. Penting dia udah nyampur. Nah, kalau udah nyampur kayak gini, untuk bahan selanjutnya adalah sagu ya. Oh, sagu. Oke, mohon maaf di belakang. Sagu yang kita butuhkan ini ya, karungan ya. Oh, karungan. Nah, ini berapa kilo tuh, Mas? kita pakai hari ini 3 kilo ya. 3 kilo, cuma biasanya kita pakai takaran kayak gini ya. Ini takaran penuh ya, jadi membutuhkan 3 takaran ini ya untuk 3 kilo. Nah, 1, 2, Kira-kira berapa gram ini ya? sekitar sekiloan sih sebenarnya kalau ditimbang ya. Nah, udah. Sekarang kita tinggal aduk. Diaduk lagi. Diaduk lagi. Nah, Ini nambah berat lagi nih, Mas. Diaduk. ya, proses yang beratnya di sini sampai jadi apa? Jadi adonan.
berarti nggak dicampur-campurin air gitu nggak mas? Nggak, sama sekali tanpa air ya. Oh berarti ini langsung gini udah. Jadi yang ngikutin dari awal, jadi ini kita tanpa air sama sekali ya, murni dari labu ya. Labunya tadi. Labunya tadi itu sebagai yang saya katakan dari awal itu pengganti air. Ya. Jadi pengganti airnya itu labu siamnya itu, dan labunya itu harus diperes ya. Ya. Setelah diparut itu harus diperes. Ini nyampe ini ya, nyampe punya basah. Sampai dia benar-benar jadi berbentuk adonan ya. Kita aduk. Jadi ini yang paling menguras tenaga ya lumayan ini. Yang ngaduknya ini. Ini kalau pakai tangan juga gimana? Apa biasa pakai tangan? Kok satu aja cukup. Satu ya. Dulu sih pernah saya ngalamin pakai tenat, cuma dulu mah sampai penuh ya. Sampai seorang 10 kilo dijadiin satu bak gitu kan. Ya pakai satu tangan nggak nyampe, nggak kuat. Akhirnya pakai dua. Cuma itu dulu banget, itu awal-awal banget. Sekarang mah enggak. Kalau biarpun bikin sehari 10 kilo ya kita bagi dua untuk lebih memperingan ya. Memperingan pekerjaannya. Saat ini embernya muat berapa kilo nih? Ini 5 kilo. 5 kilo muat. Ya, tidak ada bahan-bahan pengawet, murni full alami semua bahan-bahannya, dan nggak ada bahan rahasia ya, tidak ada bumbu-bumbu rahasia. Ya, ini baik banget mas. Berbagi resep. Yang penting kita bermanfaat lah untuk orang lain. Siapapun yang menonton dari awal bisa kok langsung mempraktekkan. Yang penting itu aja sesuai dengan yang saya sarankan ya dari awal. Mulai dari pemilihan labu siamnya, ikannya. Soalnya udah dijelaskan dari awal ya mas. Konsepnya kan kalau kualitas barang itu bagus pasti hasilnya juga bagus. Pembelinya juga puas ya. Puas. Kalau kalau kualitas barang yang kita pakai itu barangnya jelek ya jangan berharap dapat kualitas yang bagus. Oh ini udah mau nyambut ya mas. Dikit lagi. Saya aja lihat pegel nih. Apalagi nih yang ada nih. Kalau sih emang biasa ya, emang tugas kerjaan saya gitu. Tiap hari. Memang yang proses yang paling harus membutuhkan itu adalah proses pencetakannya. Nyetak somainya itu biasanya yang paling lama itu, dan kita harus benar-benar sabar itu. Ini nyetakannya manual juga apa pakai mesin? Manual. Manual. Nanti kita praktekkan juga cara cetak somainya. Udah Kemana lagi mas? Udah selesai. Ini tinggal dicetak apa enggak? Tinggal dicetak. Ini proses selanjutnya ya mas. Untuk proses selanjutnya kita cetak ya. Pencetakan. Kita menggunakan ini ya. Namanya kelakat. Namanya kelakat. Nanti alat untuk mencetaknya. Dikukus. Kita dikukus. Oke. Nah, iya supaya tidak lengket ya. Supaya tidak lengket. Nah, teman-teman di rumah harus jangan lupa pakai ini ya, margarin atau Blue Band ya. Nah, kalau misalnya tidak ada ini, dia sebenarnya sih ada dua bentuknya, ada yang stainless kayak gini sama bambu ya. Kuasnya kukusannya. Biasanya yang kayak dimsum gitu. Itu harus rata ya mas ngasihnya? Harus rata. Kalau pakai minyak goreng bisa nggak mas? Enggak sih, yang dari dulu kita pakai ini. Margarin. Margarin. Oke, selanjutnya kita cetak ya. Nih ukurannya gimana nih?
Perkiraan aja ya? Sebenarnya sih kita timbang ya. Oh, tiga. Maaf. Kan sih paling banyak 27 ya. 27 gram. 27 gram, paling sedikit 25, Itu 26. doang, Mas. Jadi pakai garpu supaya Bulat. Berbentuk bulat aja. soalnya ini ya panjang-panjang tekstur tadi labu ya. Nah, ini kan 26 ya. 26 paling banyak 27 ya. Jadi kayak gini cara apa? Cara bikinnya gitu aja. Pakai apa? Pakai garpu. Nah, kumpulin kayak gini. Nah, kan berbentuk. Udah, taruh aja. Nah, kayak gitu. Ya jadinya. Itu si labunya itu juga Pengaruh juga. Supaya berbentuk, kalau biasanya ke orang bilang keriting ya. Berbentuk kayak keriting gitu. Ini lagi bikin apa nih, Mas? Ini kalau tanpa labu dia nggak bisa kayak gini. lembek gitu. Lembek. Dia harus pakai sendok seperti bakso. Ini udah terbiasa nih Mas nih. Udah biasa. Ya semuanya berproses ya. Kalau yang mau belajar sih ya apa aja sih. Ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar mah. Yang penting pelan-pelan aja. Yang penting yang pertama kan kita yang menguasai itu tekniknya kayak gimana sih. Nah, yang pertama kan ini nih. Di fungsinya lagu bekerja banget nih kayak gini. Nah, kita colek aja, kumpulin di tangan sebelah kiri. Nah, kalau sudah bulat kayak gini tinggal taruh. Nah, gitu aja. Berarti ini kalau udah dikukus enggak ini ya Mas, enggak lengket ya Mas itu ya? Enggak. Ada karena kan kita udah pakai margarin ya. Ini apa ya? Nah, inisiatif Pak Haji, ya udah saya bikin amal jariah aja deh supaya edukasi ke masyarakat, siapa yang mau usaha kayak gini silahkan gitu kan. Kita nggak ada yang ditutupi, semua dari awal sampai jadi somai seperti ini, bumbu-bumbunya juga nggak ada kita yang sembunyiin gitu kan. Terlihat semua dan yang pastinya tanpa pengawet ya. Kita tidak menggunakan pengawet. Ini gedenya bisa rata gini, mantap. Ya itu karena kita kebiasaan aja ya. Iya. Apapun kalau udah biasa, feelingnya udah kuat lah. Iya. Kita mainnya main feeling aja. Makanya kita timbang paling satu aja terus kita ngikutin lah gitu. Jadi udah ada contohnya ya udah kita tinggal ikutin aja. Soalnya tangan itu kalau udah terbiasa ya biasa gitu kan. Ikutin ya. Udah segini feelingnya. Udah. Udah full nih Mas. Udah tinggal dikit lagi itu. Udah hampir full. Kalau dijualnya berapa Mas? Rutinnya. Kalau di setan itu ada yang jual 3.000-an ya. 3.000-an per butir. Per biji. Jadi dia satu porsi itu 15.000 itu. Isinya berapa Bang? Si 5. Isinya 5. Ini udah jadi nih Mas. Ini udah jadi. Proses selanjutnya pengukusan ya. Langsung dikukus. Langsung kita kukus. Oke. Kita angkut. Kita udah jadi, udah full ya. Udah full nih. Udah full nih. Jadi selanjutnya kita kukus ya. Nah ini alatnya. Yang penting, ini ada kuali, kasih air ya, jangan lupa. Ya, jangan sampai melebihi inilah. Jangan sampai dia kerendam gitu.
Ini berapa lama nih Mas Hafid? Dia pengukusnya biasa standar kita setengah jam Setengah jam. sampai matang ya. Oke, kita tutup. Nah, Ini tutupnya harus gede kayak gini mas. Kalau seukuran sama si dandang ya, si kelakat. kakaknya tadi ya. Supaya jangan kalau kekecilan kan nggak masuk. Iya, oke. Yang penting dia lebih gede dari bulatan kelakatnya itu. Iya. Memang mungkin yang pemula itu yang jarang itunya alatnya di sini aja, alat kukusnya itu yang mungkin orang jarang punya ya. Jadi belinya agak ini ya, agak susah ya. Lumayan agak susah nyarinya. Ini kalau ukurannya berapa mas? Apinya? Api sedang sih ya. Yang gede. Mau yang pakai gede juga bisa. Nah, kita pakai api sedang aja. Yang segini ya? Udah segini. Tinggal nunggu matangnya ya? Tinggal nunggu matang aja. Oke, setelah menunggu sekitar setengah jam ya, prosesnya sekarang kita angkat. Nah, ini sepertinya sudah matang ya, posisi udah empuk. Oh, bentuknya kayak gini ya. Udah Ciri-cirinya udah empuk nih Mas. udah empuk dan warnanya juga udah agak ini tuh. Nah, tuh kita sentuh aja udah empuk ya. Kenyal ya mas? Kenyal. Baunya enak banget nih mas, ikan tang itu. Saya tenggiri asli. Ini mau rebus lagi nih mas? Nah, monggo tuh dilihat. Seperti itu posisi yang sudah matang ya. Untuk pengukusan selanjutnya. Ini berapa loyang nih? 3? Dua. Oh, Kali ini 2. loyang. Tadi 1. Ini satu loyang isinya berapa nih mas? Ini sekitar 80 ya. 80 ya. 80 piece. Dijualnya satunya berapa piece? Per piece-nya kita jualnya sekitar 3.000 ya. 3.000 piece. 3.000 ya. 3.000 rupiah per piece-nya. Jadi ini tinggal nunggu dingin. Heeh. Diantar lapak ya. Nah, tinggal nunggu dingin, ntar kita tempatin plastik, ya, ntar dibawa masing-masing. Biasanya per Reseller gitu. Jadi tinggal jual ya. tinggal jual aja. Oke. Ada yang langsung ke stand langsung